Padahal itu kan orang nyumbang, ya nyumbang nggak makan uang rakyat juga ya. Bukan diambil dari pajak ya, sukarela gitu. Orang ke ACT itu sukarela gitu. Nah kalau yang Kemensos ini kan dapat dari pajak, APBD, APBN. Terus kenapa nggak keras bu? Cuman keras sama ACT doang bu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Kementerian Sosial. Ya, sosial ini kalau kata almarhum Gus Dur gitu, ya itu paling banyak kemungkinan untuk korupsi itu. Ya kemarin kan sebelum Bu Risma ini ada Juliari P. Batubara ya, koruptor juga ya. Ya dari partai apa itu? Sama nggak sama partainya Harun Masiku? Sama nggak sama partainya Mardani Maming? Sama ya? Oke. Ini Risma juga partainya dari apa? Sama juga ya? Iya. Ini kita lihat deh beritanya. Mensos Risma klaim pernah tegur ACT kirim donasi ke luar negeri. Beh. ACT lagi. ACT dibubarin karena ketahuan, umpamanya nih ya. Umpamanya ACT ketahuan dibubarin karena ketahuan terbukti ada oknumnya yang berbuat salah nih. Mestinya partai yang ada terbuat salah udah satu, oknumnya banyak anjir. Banyak oknumnya, nggak bubar-bubar tuh partai. Malah bikin kepaksaan kebinekaan ya. Cucu Soekarno, anak Megawati, sampai begitu ya. ACT, wah, kita baca dulu deh beritanya satu-satu deh. Ini dilansir oleh CNN.com, Jumat 29 Juli, baru nih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku sempat menegur lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap lantaran menyalurkan dana donasi ke luar negeri. Ia menemukan indikasi penyelewengan dana donasi yang telah disumbangkan masyarakat ke ACT sejak awal ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial. Sebetulnya saat saya awal jadi menteri udah saya ingatkan dia ACT. Sudah saya buatkan surat peringatan karena saat itu kalau nggak salah ada sumbangan ke luar negeri. Terus saya tegur, kata Risma di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur, Kamis 28 Juli. Ya Bu, tegur aja Bu. Kalau emang salah tegur aja Bu. Politikus PDIP itu mengakui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kemensos terhadap lembaga filantropi masih sangat lemah. Oleh karena itu Risma bakal membentuk tim satuan tugas Satgas untuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga filantropi.
Mekanismenya saat itu pengawasan kita masih lemah. Saya mau siapkan tim untuk monitoring ini secara rutin. Selain itu, Risma juga mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH terkait pemantauan terhadap lembaga filantropi yang melakukan pengumpulan uang dan barang PUB. Ya Bu, awasi aja Bu. Nggak apa-apa, bagus aja pengawasan itu. Setuju gue. Setuju. Serius. Setuju saya Bu. Sekarang lagi kita siapkan tim. Saya nanti akan ketemu APH semuanya untuk pemantauan siapa saja. Diketahui penyidik Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus pendugaan penyelewengan dana donasi dan CSR korban jatuhnya pesawat Lion Air yang dikelola ACT pada Senin 25 Juli 2022. Ya, bagus Bu. 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu A selaku pendiri dan mantan ketua Yayasan ACT dan Ika selaku ketua Yayasan ACT. Kemudian HH sebagai Dewan Pengawas ACT dan Nia yang merupakan anggota Dewan Pembina periode di kepemimpinan ACT, kepemimpinan A. Bagus. Sepakat gue. Diawasi benar-benar Bu. Dan kalau ACT Ibu awasi begitu, kalau yang ngawasi bansos siapa Bu? BPK ungkap ada penyimpangan dana bansos Kemensos 3 triliun. 3 triliun. Bu, kalau ini yang ngawasin siapa Bu? Aparat penegak hukum ada yang ngawasin nggak? KPK ada yang ngawasin nggak? Atau rakyat aja yang ngawasinnya Bu ya? Giliran ACT aja. Bikin juga dong. No. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ungkap ada penyimpangan dana bansos Kemensos 3 triliun rupiah. Ngopi Bu. ACT lu begitu. Awasi, nggak boleh, lemah. Nih kementerian lu. 3 triliun Bu. Keras juga dong sama kementeriannya, gitu loh. Jangan cuma keras sama ACT. Setuju nggak, Babe? Kalau ACT dikerasin, setuju. Semuanya kerasin, termasuk Kemensosnya kerasin. Iyalah, nggak ada toleransi sama maling, apalagi maling uang rakyat. Jangan ada toleransi. Tapi kan kadang-kadang lucu. Giliran ACT Ibu begitu. Untuk ini gimana Ibu? Ada keluar? Ada? Baca dulu deh. Babe kok ngegas be, gemes. Dilansir Detik Finance, BPK ungkap ada penyimpangan dana bansos Kemensos 3 triliun. Kamis 28 Juli 2022 14.03. Tadi beritanya kapan? Yang ini Jumat lah. Diungkapkan dulu loh, padahal berarti Kamis sudah ketahuan loh. Ya, Risma malah komentar ACT. Kenapa nggak komentar yang ini Bu Risma? Atau komentar ACT dan ini dah. Ya, Bu Risma nggak jalan-jalan lagi Bu. Nggak ngangkat-ngangkat HP gitu. Ngopi Bu, ayo Bu ngopi yuk. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkapkan 2,5% dana bantuan sosial menyimpang. Hal ini diungkapkan anggota BPK Ahsanul Kosasi dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2021. Yang 2,5% kira-kira penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketidaktepatan sasaran, kata Ahsanul di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur, Kamis 28 Juli 2022. Lah bareng tadi sama yang tadi Mensos ngomong ya, si Risma ngomong ya. Wah, penyaluran bansos dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan total dana 120 triliun rupiah. Besar loh bansos ini, 120 triliun rupiah. Jumlah bansos yang menyimpang jika dihitung mencapai 3 triliun. Waduh, ACT itu berapa ya? Kemensos disebut sudah memperoleh data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. DTKS merupakan basis data yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan bansos. Ada beberapa yang datanya memang harus diperbaiki. Saat ini hasil pemeriksaan Kemensos sudah memperbaiki database daripada DTKS melalui Pusdatin. Ahsanul menambahkan bahwa basis data penerimaan bansos akan diperbarui setiap bulan agar penyaluran lebih tepat sasaran. Ya intinya gini Bu, buat Bu Risma ya sebagai Menteri Sosial, bagus Bu, keras pengawasan itu bagus, sepakat gitu. Nggak cuma ACT dong, Kementerian Ibu juga dong. Iya, penyimpangan dana bantuan sosial ini sangat rentan disalahgunakan itu. Ya kan waktu itu pernah ya yang di Bogor waktu itu ya.
nggak nyampe gitu. Nah ini apakah dari puncaknya atau dari mananya? Ibu bisa nggak ya giliran ACT keras gitu? Nggak apa-apa gitu, maksud gue mau keras sama ACT nggak apa-apa. Nggak apa-apa, keras aja. Sama kementerian lu sendiri juga keras dong. Bahkan menteri sebelum lu, Bu Risma, itu ketangkep KPK korupsi. Gue yakin seyakin-yakinnya. Kalau KPK itu bekerja benar, ya benar-benar serius, kena semua. Yakin gue, keyakinan. Karena memang apa ya, potensi penyimpangan itu nih BPK aja menemukan penyelewengan. Ini sekitar berapa nih? Penyimpangan dana bansos Kemensos 3 triliun. Bukan sedikit 3 triliun itu, Bu. Itu yang ketahuan. Yang kagak. Nah, giliran ACT ini kesian dijadikan apa? Apa itu namanya ya? ACT itu berada di waktu yang salah gitu. Iya, kesian gue. Aksi cepat tanggap nih. Padahal itu kan orang nyumbang, ya nyumbang gak makan uang rakyat juga ya. Bukan diambil dari pajak ya. Sukarela gitu. Orang ke ACT itu sukarela gitu. Nah kalau yang Kemensos ini kan dapat dari pajak, APBD, APBN. Terus kenapa nggak keras, Bu? Cuman keras sama ACT doang, Bu. Bu Risma, cuman keras sama ACT doang. Sama kementerian lu sendiri gimana, Bu Risma? Dah, gitu aja konten dari gue. Biar nggak tambah baper ya, Bu Risma ya. Gue takut nanti kalau Bu Risma marah, lu kalau dia marah lu. Ibu cantik ini kalau marah, ibu cantik kalau marah, aduh, udah ya Bu. Intinya begitu ya Bu. Saya rakyat Bu. Saya melihat ini, Ibu gimana gitu sama ACT, bagus. Tapi sama kementerian Ibu gimana? Apa kabar? Udah ya, gitu aja. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut gue kalau pas marah gitu kan. Itu gue bukan beliau. Makan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih ya. Nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys. Dibelah jadi 2. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi.